Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk tema 1, subtema 3. Ini masih pembelajaran 4 ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ke-5. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Ya. Buka buku kalian pada halaman yang menunjukkan pembelajaran 5 di halaman 146. Owa Thailand. Kondisi Sikibo lagi bilang kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang ya. Jadi karena kondisi geografis yang berbeda-beda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Misalnya, kalian itu dengan teman kalian, misalnya aku itu jagonya IPA, temanku jagonya IPS, maka ketika guru memberikan pelajaran IPA, aku akan membantu temanku untuk lebih mengerti tentang pembelajaran IPA. Dan ketika guruku memberikan pelajaran soal IPS, tentang IPS, maka temanku yang ahli dalam IPS memberikan aku penerangan lagi. Jadi diterangkan kembali oleh temannya yang memiliki kepintaran di dalam pelajaran IPS. Jadi saling membantu. Begitupun negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, dan lain-lain, itu saling bekerja sama ya, karena keunggulan dan potensinya berbeda-beda. Lanjut, Thailand memiliki hewan yang bernama owa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kerak kerdilnya tinggal 32.000 ya. Jadi owa itu sejenis kerak atau orang hutan atau monyet ya. Kalau di Jawa sendiri itu namanya ada owa Jawa. Dia itu populasinya tinggal 1.000 atau 2.000 ekor. Terdapatnya di Pulau Jawa di bagian sebelah barat. Sama owa Thailand juga hewan yang dilindungi. Owa Jawa juga hewan yang dilindungi karena memang mereka itu terancam punah ya. Terancam punah kenapa? Karena memang banyak yang mati dan habitat itu tempat lingkungannya itu bakal digusur oleh kita, oleh manusia yang ternyata membangun bangunan yang menebang hutan, menjadikannya mall, menjadikan gedung, menjadikannya perumahan. Itu yang membuat owa itu kehilangan rumah tempat tinggalnya dan akhirnya dia sulit untuk bertahan hidup. Kemudian dia pun mati. Lanjut. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Bacalah teks berikut dalam hati. Jadi kalian baca ini dalam hati. Yuk, baca dalam hati yuk. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lainnya. Jadi, itulah alasannya mengapa Indonesia dan beberapa negara ASEAN dulu tuh dijajah. Karena memang geografisnya dan juga banyak rempah-rempah untuk menunjang ekonomi penjajah tuh bagus sih gitu. Bagusnya kenapa? Bagusnya untuk dijual. Ya, dijual itu orang Eropa tuh demen sama rempah-rempah karena memang di Eropa sendiri sulit untuk menanam rempah-rempah tersebut. Lanjut. Tugas pertama, ya. Ambillah seluruh informasi yang kamu miliki. Tuliskan informasi lengkap dari negara ASEAN tersebut memiliki kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politiknya. Sosial budaya. Ya, kira-kira kan sebelumnya sudah pernah tuh. Kira-kira kita tuh memiliki persamaan dan perbedaan. Ya, waktu itu saya minta kalian untuk membuat sebuah diagram Venn perbandingan antara
negara A dengan negara B yang terdapat di dalam ASEAN tentang sosial budayanya, persamaannya apa, perbedaannya apa ya. Terus ekonominya. Dan sekarang kalian buat tiga-tiganya, tapi bikinnya simpel aja. Jadi nggak usah perbedaan, nggak usah persamaan. Jadi kalian sebutkan misalnya Indonesia kok dipisah ya? Indonesia memiliki ya, jadi kalian cukup sebutkan satu negara saja. Kalau situ kan disuruh membandingkan. Jadi kalian cukup sebutkan satu. Misalnya di sini saya memilih Indonesia. Contohnya, Indonesia memiliki sosial budaya yang bagaimana? Ada di buku, kalian berikan penjelasan. Dan juga bergerak dalam bidang ekonomi yang bagaimana? Ada di buku, kalian jelaskan. Sistem pemerintahan atau politiknya bagaimana? Ada di buku dan kalian jelaskan. Ya, jadi kalian harus tahu dari misal terserah mau ini Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar. Myanmar memiliki sosial budaya yang, Kamboja memiliki sosial budaya yang, Malaysia memiliki sosial budaya yang, kalian jelaskan masing-masingnya dari sosial budayanya, dari ekonominya dan dari politiknya. Itu tugasnya. Oke, cukup. Ya. Pembelajaran 5 saya anggap cukup karena memang tadi digabung dengan pembelajaran yang keempat. Jadi untuk hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, tugasnya di tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 5. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen di bawah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.